Halo semua, kita ketemu lagi pada video kali ini. Saya akan membuat tutorial singkat menggunakan package SEM in R untuk analisis PLS-SEM di R ya. Jadi package ini saya lihat cukup baru, kan saya sudah uji coba dan cukup efektif, dan beberapa kelebihan dibandingkan tutorial saya yang lain juga ada. Sebelum ini saya sudah ada membuat terkait dengan PLS-SEM ini ada 2 tutorial yang saya buat di website saya didi.ufas.acid. Ada 2 tutorial untuk analisis PLS-SEM ya, menggunakan package PLS-PM dan package SEM PLS ya. Ini 2 package yang sudah saya buat tutorialnya, dan kali ini saya akan buat video tutorial untuk package SEM in R. Kita langsung saja ya. Pertama-tama tentu kita ke website repository untuk SEM in R. Kita tinggal ketik SEM in R package R gitu ya di Google. Nah, kita bisa lihat websitenya di cranrproject.org ya. Di sini ada website untuk package SEM in R. Saya masuk ke Vignetis ini SEM in R. Nah, ini ada beberapa tutorial. Jadi tutorial ini saya buat juga mengacu ke website ini ya. Nah, tutorial saya sendiri sudah ada di website saya di didi.ufas.ac.id. Kalian bisa langsung akses di websitenya. Ini di recent post juga sudah langsung muncul paling pertama, karena ini tutorial terakhir yang saya buat di website saya. Nah, pada video ini saya akan langsung copy paste saja baris program. Jadi saya juga tidak hafal pemrogramannya sebenarnya ya. Kalau disuruh menghafal saya termasuk paling lemah. Nah, ini adalah baris program yang sudah saya buat. Kita akan langsung uji coba di R, melihat hasilnya setiap tahap ya. Nah, seperti biasa tentu kita langsung menjalankan library-nya dulu ya. Library SEM in R, kita memanggil package yang ada di RStudio. Nah, modelnya sendiri yang akan kita uji adalah model seperti ini. Model ini persis yang saya gunakan pada 2 tutorial saya sebelumnya di PLS-PM dan package SEM PLS ya. Ada 4 variabel ini: tutoring, advising, value, dan satisfaction. Kita akan bandingkan hasilnya nanti. Di sini kita lihat ada kesalahan gambar ya. Ini value, ini harusnya di sini indikatornya value juga, tapi nanti kita perbaikin di codingnya ya. Nah, kita nggak usah terlalu pusingkan gambarnya, ini ada sedikit kekeliruan. Nah, untuk data sendiri kalian bisa langsung download juga di sini. Di datanya kita menggunakan data education.csv yang ada merupakan datanya gastonsanchez.com ya. Ini digunakan untuk mereka uji coba package PLS-PM-nya. Ya, kita gunakan, namun data di sini sudah saya modif ya, karena package SEM in R ini memerlukan data yang lebih simple. Jadi kemarin saya modif, kalau tidak salah datanya tutorial R kemudian SEM in R. Saya modif seperti ini. Kalian bisa lihat bahwa setiap indikator ini yang ada muncul di sini adalah hanya indikator yang kita gunakan. Jadi ada sekitar berapa kolom ini? Ada berapa kolom ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kolom saja. Data yang lainnya kita hapus ya. Nah, ini nama indikatornya tetap ya. Jadi file ini ada 4, ini beda dengan yang digambar ya, agak itu saya copy paste dari tut, jadi dia tercopy, nggak usah kita pusingkan. Ini data kita seperti ini ya, indikatornya tetap, headernya ya. Nah, ini kalian bisa download juga di website saya, ini sudah ada, ini sudah saya modif, ada di sini linknya juga ada. Oke, kita langsung jalankan SEM in R. Saya copy perintah ini, saya taruh di R ya, RStudio maksud saya. Kemudian saya jalankan, Ctrl Enter. Oke, dia akan keluarkan warning message package SEM in R was built under R version 4.02. Ya, ini artinya dia memberitahu kita SEM in R kita jalankan gitu ya. Coba saya lihat about RStudio. Nah, RStudio saya ini R saya ini R versi berapa ya? Di mana? R version bentar. Oke. Oh, enggak apa-apa lah,
biarkan saja dulu ya. Intinya warning ini tidak masalah, saya kemarin coba tidak ada masalah. Oke, kita sudah panggil, kemudian kita akan membentuk measurement model ya. Measurement modelnya saya copy baris perintah di bawahnya ini ya. Oke, lupa ya, kelewatan, tapi ini penting kalian sebelum kita melanjutkan tentu kita harus import data kita dulu seperti biasa ya. Import datanya kita teks karena CSV. Kemudian saya cari data saya ada di mana tadi, di tutorial, kemudian di R. Kalian bisa cari sendiri data kalian ditaruh di mana, SEM-IN-R, kemudian ini dia education full, saya import. Oke, pakai heading yes, education full, namanya tetap biar saja. Kemudian yang lainnya oke, tidak ada masalah. Oke, kita import. Oke, ini data kita sudah siap ya, dengan berapa observasi, 181 observasi, 15 variabel dia sebut di situ. Nah, berikutnya kita tinggal Ctrl V baris perintah tadi. Ini adalah nama model kita, measurement model kita, variabel measurement model kita, educate garis bawah biar gampang ya, measurement model. Kemudian kita perhatikan komposit ini. Komposit ini menyusun indikator untuk setiap variabel. Variabel advising, indikatornya adalah di SEM-IN-R ada baris perintah multi items ini intinya ingin memasukkan indikator maupun pet ya nanti ya, langsung untuk beberapa gitu ya. Saya beri contoh di sini adv dot. Nah, adv dot kemudian embel-embel di belakangnya kita masukkan sesuai dengan nama variabel yang ada di file ini, di data kita. Kalian lihat adv dot, kemudian com, access, comm, kemudian qual. Nah, ini adalah 4 indikator untuk advising ya. Nah, kita sama persiskan dengan coding di sini. Jadi sini com, kemudian access, com dan qual. Jadi ingat ya, harus sama persis namanya. Demikian juga variabel lainnya, 3 variabel lainnya kita samakan, tutoring, value, satisfaction, dan indikator-indikatornya. Oke, di sini pakai koma, yang di atas, yang bawah ini penutup, tidak perlu koma. Ini untuk membentuk measurement modelnya. Kalau sudah, kita langsung jalankan. Oke, sorry, ini sepertinya ada error ini, apa ini ya? Unexpected titik koma in. Ups, kita coba lihat tuh, apakah ada sesuatu masalah di sini. Mestinya tidak ada masalah ya. Kenapa dia keluar seperti ini? Oh, sorry, di sini ada tanda panah. Itu saya copy dari coding kita tadi ya, sebenarnya tidak perlu panahnya. Oke, kita jalankan. Oke, aman ya. Nah, jadi kalian nanti copy paste, ingat tanda panahnya tolong dibuang, atau nanti di website saya delete saja deh panahnya, bikin error. Oke, ini sudah jalan, measurement model kita sudah selesai. Oke, ini kemudian kita copy sekarang yang baris perintah yang berikutnya adalah educate mm. Ini kita ingin mengkonversi model measurement model kita ke reflective model ya. Jadi indikator itu bersifat reflective model di model measurement model kita. Artinya variabel ditunjukkan oleh setiap indikatornya. Itu cara bacanya begitu, mungkin lebih simpelnya ya. Kalian bisa baca lebih detail mengenai reflective model nanti. Nah, kita lanjutkan dengan creating structural model. Ya, ingat ya, panahnya nanti dihapus. Saya paste dulu perintahnya. Nah, mungkin yang saya bisa jelaskan di sini adalah bahwa setiap pet kita bentuk di sini dengan menggunakan perintah seperti ini. Pet, tutoring, value, satisfaction. Ini artinya jalur untuk pengujian dari variabel tutoring ke value dan satisfaction itu sesuai dengan gambar model yang akan kita uji seperti ini. Tutoring itu ada ke value dan satisfaction, ada 2 panah ini. Maka di baris perintah kita juga seperti itu. Simple ya, saya pikir ya. Kita langsung jalankan. Oke, aman. Di sini kita sudah melihat ada beberapa indikator variabel ya, mulai dari educate, kemudian educate mm, educate sm, dan in table kita education full. Oke, sudah ada beberapa langkah yang kita lakukan, kita lanjutkan, copy paste saja lagi ya. Nah, ini ada 3 baris perintah akan kita coba uji coba ya, melihat
Yang pertama tentu adalah yang atas ini, kita akan jalankan. Ini adalah proses estimate PLS. Proses ini kita melakukan proses estimate PLS, itu langkah awal untuk melihat measurement model kita salah satunya ya. Kita jalankan baris perintahnya, Ctrl V saja di sini, kita Ctrl Enter. Oke, sorry, ini ada kesalahan. Sorry, saya harus edit sedikit datanya di sini. Mungkin data educationnya, education full ya yang kita gunakan ya. Wah, ini harus saya edit juga di website saya. Oke, karena nanti banyak yang pada error. Jadi kita menggunakan data kita education full, maka di sini datanya education full. Kita Ctrl Enter. Ya, oke, ini tutorialnya disertai dengan error-error. Saya harap maklum, biar kalian juga memahami kalau errornya di mana gitu ya. Jadi ini education full sesuai dengan nama tabel kita. Kemudian ini educate mm model measurement kita. Kemudian ini educate sm struktural model kita. Ya, ini adalah baris perintah dari SEM-IN-R. Oke, sudah. Kita lihat hasilnya, generating the SEM-IN-R model are valid. Oke, ya. Mungkin oke, enggak apa-apa lah, nanti saja saya editnya ya. Kan kita fokus ke tutorial kita dulu. Kemudian ada dua perintah ini kita akan melihat untuk melihat summary dari data kita ya. Summary dari hasil proses SEM-IN-R kita. Saya copy paste perintahnya, ini saya buang panahnya yang di depan ini berpotensi error. Oke, kita jalankan Ctrl Enter, dia akan memproses summary untuk variabel educate PLS tadi. Kemudian kita lihat hasil summary-nya. Dari sini kita bisa lihat beberapa indikator ya, mulai dari R kuadrat, kemudian ada PET coefficient, kemudian ada reliability. Ini kita gunakan nanti untuk measurement model kita ya. Kita selain ini juga kita bisa menggunakan beberapa baris perintah untuk melihat detailnya ya. Ada di sini sudah saya berikan, kalian bisa coba nih. Jadi kita tinggal memanggil beberapa perintah yang ada di dalam model summary tadi ya. Variabel model summary yang sudah tersimpan. Kemudian di dalamnya ada beberapa data. Misalnya yang pertama untuk uji validitas kita maka model summary $loadings ya. Kita jalankan baris perintah ini, model summary dollar kemudian loadings, jelas ya, kelihatan di situ. Nah, kita lihat hasilnya di sini, kelihatan loading dari setiap indikator pada variabel yaitu di atas nilai 0,7 diharapkan biasanya ya terpenuhi. Nah, kemudian yang kedua adalah composite reliability. Ini menunjukkan nilai RHOC, AV dan RHOA. Nah, di sini juga terpenuhi indikatornya, AV di atas 0,5, kemudian RHOA di atas 0,7 gitu ya. Nah, composite reliability juga terpenuhi. Oke. Kita lanjutkan. Pengujian berikutnya adalah ini untuk melihat diskriminan validity ya. Diskriminan validity biasanya dilihat dari cross loading. Cross loading kita jalankan model summary $cross loading, maka akan keluar nilai-nilai ini, di mana untuk variabel misalnya ADV advising, kita lihat setiap indikatornya memiliki nilai cross loading pada kolom ini yang paling besar dibandingkan nilai cross loading dari indikator variabel lain ya. Itu terpenuhi berarti ya, seperti biasa. Saya pikir simple, sama prinsipnya. Nah, kemudian baris perintah berikutnya kita bisa melihat kolinearitas R square, uji efek F square. Nah, ada beberapa baris perintah masih di dalam model summary juga, kita sudah bisa melihat indikator-indikator itu. Maksud saya nilai-nilai itu untuk melihat uji kolinearity ya. Kolinearity dengan nilai VIF, model summary VIF items kita jalankan. Nah, kita lihat sini nilai VIF-nya di atas 0,2 dan di bawah 5, diharapkan seperti itu ya, menurut bukunya Hare et al. Juga. Kemudian kita lihat R square, nilai R square summary, kita jalankan summary $PET. Nah, itu nilai R square keluar, R square untuk setiap variabel ya. Jadi ini adalah seberapa besar indikator variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependennya, dapat dari sini R square-nya untuk value dan satisfaction ya. Kemudian uji efek F square kita lihat. Nah, ini di sini ada terlihat seberapa kuat variabel dependent
independen berpengaruh terhadap variabel dependennya. Juga kelihatan sini efeknya, nilai-nilainya ya. Nah, terlihat di sini yang kuat, salah satunya yang kuat adalah value kepada satisfaction. Nah, cukup kuat di sini 0,4 dibandingkan yang lainnya. Oke, ini beberapa indikator pada measurement model sudah kita hasilkan dengan baris-baris perintah yang ada ini ya. Simple ya. Nah, ini tabel-tabelnya juga sudah saya tunjukkan perbandingan supaya kita bisa membandingkan. Nah, tahap berikutnya kita akan masuk ke tadi bukan measurement model ya, termasuk sudah pengujian struktural modelnya untuk yang ini VIF dan lain-lain ini ya. Berikutnya adalah bootstrapping, yaitu proses pengujian hipotesis menggunakan proses bootstrapping. Nah, baris perintahnya simple ya, kita langsung jalankan saja. Baris perintahnya seperti ini. Ini nama variabel kita simpan bebas saja. Kemudian ini perintahnya bootstrap model ya, SEM-INR model. Ini adalah educate PLS, hasil estimate PLS kita di atas tadi namanya educate PLS. Kemudian kita bootstrapping 1000 saja cukup. Kalau di contohnya sih mereka 50 sampai 100 saja ya, tergantung kekuatan komputer kita. Kalian boleh uji coba mulai dari 100, 500, 1000 ya. Oke, ini course-nya tetap 2 saja sesuai mengikuti tutorial yang ada itu. Kemudian kita jalankan saja perintahnya langsung. Oke, ini akan memerlukan waktu berproses. Kita lihat di bawah ya, ini ada gambar simbolnya. Proses sedang berjalan yang warna merah ini warna merah. Nah, kelihatan ya. Nah, itu kemudian kita tunggu sampai dia selesai. Oke, sepertinya oke, selesai ya. Nah, proses bootstrapping selesai, maka kita bisa melihat hasilnya dengan baris perintah, beberapa baris perintah. Contohnya kita ingin melihat hasil pengujian hipotesis gitu ya. Hasil pengujian hipotesis variabel advising ke satisfaction, direct efeknya gitu ya. Nah, perintahnya adalah confidence interval. Kemudian ini SEM-INR model hasil di sini. Kemudian ini SEM-INR modelnya, nama ini SEM-INR model. Sorry, bukan SEM-INR, SEM-INR. Kemudian from advising to satisfaction dengan tingkat kepercayaan 95%, ya, alpha 0,05. Kita jalankan. Oke, dari sini terlihat nilai lower percentilnya 0,19 dan upper percentilnya adalah 0,59. Nah, sesuai dengan ketentuan maka tidak ada nilai 0 di sini, tidak ada nilai 0 di antara range ini, berarti pengaruhnya advising ke satisfaction adalah signifikan ya. Itu seperti itu cara membacanya. Kalian bisa baca lebih detail di website saya, ini ada saya jelaskan ini ya. Nah, lower percentile dan upper percentilnya. Kemudian kita bisa menguji langsung juga mediated path, jalur yang termediasi. Contohnya pada model ini adalah advising ke satisfaction namun melalui value ya. Kita akan menguji. Nah, kita tinggal baris perintahnya from, true dan to, ini sesuai dengan format yang ada di dalam perintahnya SEM-INR ya, sama. Kita langsung jalankan saja, Ctrl Enter. Terlihat di sini jalur mediated ini juga signifikan ya. Tetapi bagaimana peran mediasi dari variabel value ini kita bisa analisis lebih lanjut pada tutorial berikutnya ya, sesuai ketentuan yang ada di beberapa referensi termasuk buku Hare et al. Cukup detail di situ saya lihat. Kita nanti bisa gunakan pedoman itu untuk menentukan apakah value ini menjadi mediator sempurna atau mediator sebagian. Oke. Itu tadi proses pengujian hipotesis ya, sudah cukup jelas. Dan ada juga baris perintah yang terakhir yang kita bisa lihat adalah melihat summary-nya. Summary dari hasil bootstrapping tadi. Sebenarnya ada perintah yang lain yaitu summary. Kita coba lihat, jalankan perintah summary. Ups, sorry, masih ada panah lagi ketinggalan. Ya, memang panahnya akan saya buang saja nanti biar tidak bikin bingung ya. Oke, kita jalankan baris perintah summary. Oke, ini ya sudah kita panggil. Nah, dari sini bisa kita melihat rangkuman lengkap untuk hasil bootstrapping ya.
Dari sini kita melihat bahwa tutoring kepada satisfaction itu terlihat tidak signifikan. Karena ada nilai minus ya. Ini saya lebarkan sedikit supaya bisa kelihatan hasilnya yang utuh. Nah, ini terlihat ada range nilai yang menunjukkan ada nilai 0 di antara range nilai upper, lower, dan upper percentile ini ya. Lihat di tutoring satisfaction di sini minus 0,018 dan sini 0,272, artinya ada nilai 0 di antara dua range nilai ini, sehingga dikatakan tutoring dan satisfaction ini pengaruhnya tidak signifikan. Simple ya. Ini adalah cara membaca hasil bootstrapping. Saya pikir sudah cukup detail. Ini adalah hasil analisis kita menggunakan PLS-SEM pada model kita dengan paket SEM-in-R dan pemrograman R ya. Saya berharap tutorial ini bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh di komentar. Oke, terima kasih semuanya.